Live TikTok juga. Turun live TikTok juga. Enggak nih. Bapak Fahri tidak ya? Eri. Ayo. Mana daripada Pak Polisi mana polisi? Dan kami sampaikan ke Pak Menteri, Pak Wamen, ada kegiatan beliau masih pemerintah saya untuk menerima teman-teman sekalian di sini. Ya. Itu kick off-nya, ya. Kemudian setelah itu terus tentu ya. Nanti Ibu akan menyampaikan mungkin program-program apa saja yang sudah disiapkan untuk program Zero Odol atau Zero Overdimensi Overloading ini, ya. Terkait aspirasi atau nanti saya dengar dulu ya, mungkin ya, dengar. Ya, silahkan. Teman-teman saya capek Pak di sana Pak. Iya. Terus kita di sini mau ketemu, kita dikasih jarak. Bapak ini terlalu eksklusif terhadap rakyatnya. Teman-teman saya itu jauh banget dari Kalimantan. Cuma pengen ketemu menterinya doang. Mereka nggak bawa muatan, beli minyak gitu pakai uang sendiri. Saya tuh jarang nangis Pak orangnya. Kenapa sih sombong banget gitu punya pejabat? Teman-teman saya tuh nunggu Pak di sana Pak. Ya. Susah banget Pak ketemu sama teman-teman di bawah itu. Kenapa susah? Ini demo asli Pak, nggak ada yang danain. Kenapa? Karena nggak ada uangnya, nggak ada proyeknya. Kenapa? Saya waktu itu nggak mau ketemu sama Bapak tanggal 24. Ada teman-teman saya tuh mau datang Pak, udah persiapan. Dia udah nolak orderan, dia kesini kosongan. Diperlakukan nggak baik. Kita ini sakit hati Pak. Kalau kami hadir ke sini cuma dikasih paparan-paparan, kami udah muntah Pak. Saya kenal Pak An baik lah. Ya. Bapak cukup cair lah terhadap kami, cukup hangat gitu. Kami minta menterinya Pak. Kami jadi bulan-bulanan masyarakat Pak. SDM sopir rendah, kriminal. Membahayakan, kriminal. Kita Pak yang antar makanan enak di dapur Bapak. Jadi kesini kita nggak mau denger paparan Pak. Bapak yang harus denger kita. Iya. Makanya kita akan mendengarkan ya teman-teman sekalian. Ya. Saya persilakan. Baikkan. Tadi yang di depan tuh ya itu bukan perintah ya. Penerapan ataupun penindakan zero odol ini ditunda sampai ada regulasi yang mengatur tarif ongkos kirim dan kesejahteraan juga perlindungan hukum terhadap pengemudi. Implementasi penundaan itu harus dituangkan dalam bentuk surat edaran secara resmi oleh kementerian, oleh Menko, supaya yang di bawah ini, kami sopir yang di lapangan ini tidak ketakutan jalan. Karena apa? Hasil rapat tanggal 24 kemarin itu tidak dituangkan dalam bentuk surat edaran secara resmi dari Kementerian Perhubungan, Menko AHY, sehingga di lapangan masih terjadi miskomunikasi dengan petugas yang ada di lapangan. Masih ada yang melakukan penindakan, masih ada yang melakukan
pengejaran-pengejaran, bahkan timbangan-timbangan itu masih sangat menakuti, menghantui kami, Pak. Itu yang kami minta. Tunda zero odol, entah itu sampai kapan, katanya tadi tanggal Januari 2027. Yang penting Januari 2027 kami minta regulasinya itu baru, artinya tidak menjerat kami. Itu Bapak. Siap. Tentunya juga diimplementasikan dalam surat edaran secara resmi itu. Bapak. Iya, gantian. Banyak yang mau sampaikan ini. Kami memahami itu. Tapi di situ tidak ada kata-kata yang mengikat ditunda sampai 2027. Itu hanya notulen, Pak. Mohon izin jika kami salah. Betul apa enggak? Sebetulnya kami itu enggak akan melanjutkan tanggal 2 ini. Kalau seandainya tanggal 24 kemarin itu sudah fix ada keputusan Dirjen maupun keputusan Menteri dan Kemenko memutuskan untuk menunda sampai 2027 hingga terjadinya regulasi baru mengatur tarif dasar dari angkutan kami. Jadi tolong diperjelas statement itu. Iya, memang di lapangan itu yang terjadi sekarang, Pak. Kalau ada penindakan, telepon Bapak selesai, nggak jadi penindakan. Masa panas, Pak. Sebulan, 2 bulan kemudian, apakah Bapak mau ngangkat telepon kami? Sedangkan setelah keputusan itu, Pak Menteri dengan statementnya tidak ada penundaan zero odol, Pak. Iya. Itu, Pak, yang membuat kami itu blunder dan melanjutkan aksi 2 Juli ini. Jadi aksi ini sangat beralasan bagi kami. Jadi tolong pikirkan kami, mulai dari sopir, dari pemilik barang, dan semuanya. Kami juga tidak ingin menang sendiri, supir. Percuma kita menang, akhirnya industrialnya bangkrut. Bisa dipahami, Ibu? Ya, industrialnya bangkrut. Akhirnya kami juga nggak bisa kerja. Oke, monggo dilanjut. Saya bertanya boleh Pak? Boleh. Saya ingin bertanya nih Pak. Tahukah Bapak ini sebagai Dirjen Perhubungan ini zero odol di Indonesia ini dimulai tahun berapa Pak? Ini saya bertanya bukan untuk menjatuhkan ini Pak. Iya. Sejauh mana sampai mengerti zero odol ini dimulai di Indonesia ini pada tahun berapa? Monggo Pak. Ya, nanti saja. Ya, gitu ya. Pertanyaan satu. Pertanyaan kedua saya. Terkait apa yang kami lakukan ini, memang kami tidak melakukan aksi massa secara besar. Kami membawa perwakilan-perwakilan daerah, dan Bapak perlu tahu Indonesia ini bukan Jakarta, bukan Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Indonesia ini luas. Siapa yang berani menjamin keselamatan kami ketika kami berjalan ke luar daerah? Saya bukan sombong Pak. 29 provinsi se-Indonesia pernah saya minum airnya karena saya membawa truk dari Lampung sampai keliling Indonesia ini. Saya tahu betul itu aturan, saya tahu betul ceritanya, saya tahu kenakalan oknumnya. Jadi pertanyaan saya di sini, teman-teman jangan bertanya dulu nih, tapi segmen saya ini bukan untuk menjatuhkan Pak. Sejauh mana jenengan mengerti odol itu dimulai di Indonesia? Jangan tanya dulu biar Bapak menjawab. Ini perdebatan ringan Pak. Ya, saya pengen tahu nih. Ya. Setelah sampean tahu, kenapa itu dilanggar? Itu monggo. Ya, odol ini sudah yang saya tahu ya. Itu Yang sampean tahu ya Pak ya? Ya, program Oke. odol sudah terus berjalan sampai 2023. Iya, betul. Akhirnya dihentikan, ya kan? Dihentikan. Sekarang 2025 ya, ini ada kembali program odol, dimensi overload. Berarti Bapak tahunnya 2016 ya? Ya. Sedikit saya jabarkan Pak. Ya. Tahun 2002 dimulainya rusaknya industri logistik, itu masuknya kendaraan dari Singapura, mobil-mobil bekas itu Pak. Dengan dimensi engkel itu 8 meter, dengan tronton itu 11 meter. Saya pelaku Pak, saya mengemudi dari kecil nih, saya tahu bener nih. Makanya ini saya bukan menjatuhkan Pak, sekedar sampai tahu odol ini dimulai tahun 2002, mulai masuknya kendaraan Singapura yang bernama build up dengan panjang.
meter. Ini kita bicara engkel aja Puso Pak ya, karena saya pengendara Puso ya. Kenapa aturan odol itu ataupun undang-undang lalu lintas itu dibuat 22 tahun 2009? Benar nggak Pak? Benar nggak? Pelaku odol ini dijalankan karena keluarnya produk ukuran 1000 dengan ban kawat 16, bahkan sekarang ini keluar 18 ply. Bapak tahu berapa 16 ply itu bisa berapa persen? 18 ply ini berapa persen? Ini perlu sampean tahu nih. Sekali lagi saya tidak ingin menjatuhkan, tapi sampean perlu ngerti. Odol ini permasalahan bangsa, Pak. Nih ya, saya ini nggak mau di sana ribut. Tanya nih bapak-bapak semua ini, saya nggak pernah menemukan statement apa-apa. Tapi ini bentuk ambisi saya atau amarah saya ini, Pak. Ketika kami tidak ditemukan titik temu di hari ini, ya Pak, ini saya tegaskan nih. Saya akan yakinkan gelombang se-Indonesia ini terkait logistik akan bergejolak di ini. Saya cuma ketemu menterinya. Ini Bapak Dirjen, berarti menguasai semuanya. Sampai overload aja tidak tahu dimulai Indonesia berapa. Kalau dimulai lalu dari 2016, 2009 ini tidak mungkin terbitkan itu, Pak. Ya, artinya program Pak. Nah, Program. itu artinya karena itu Program bola panas yang dibuat ini, kenapa pengemudi dijadikan tumbal, Pak? Kenapa pengemudi dijadikan tumbal? Kenapa pernyataan pemerintah ini negara rugi 4,3 triliun? Sampai saya tanya, berapa hasil tilang dari 307 per tahun yang didapatkan oleh negara dari kami? Berapa per hari 307 itu dibayar oleh pengemudi? Sampai Anda bisa jawab, Pak. Ini permasalahan bangsa, Pak. Mari duduk bersama di sini, Pak. Kita dikasih jarak situ tuh, ini meja sampai nih. Ini meja saya, jauh. Kita ini nggak akan kriminal. Mungkin dalam emosi saya ya, sebagai manusia yang terzolimi dari 2014 nih, Pak. Ini saya kalau mau nangis nih saya ini. Dari 2014 saya berjuang tentang pengemudi. Meminta negara ini menghadirkan kami pengemudi dari 29 provinsi waktu itu. Tidak pernah menanggapi negara ini. Sampai terjadi hari ini, dan saya pastikan ya Pak ya, jika Zero Odol ini tetap melibatkan pengemudi sebagai pelaku tindak pidana, saya pastikan gelombang besar pengemudi ini akan terjadi. Itu statement saya, Pak. Saya tidak mau banyak ngomong. Silahkan, kalau mau ada yang tanya lain, itulah poinnya. Saya pernah deklarasi untuk mendukung Zero Odol 2023. Waktu itu dirjennya sama Pak Budi. Alhamdulillah saya nyambung sama beliau. Kami mendukung dan saya pelaku murni demi Allah, demi Rasulullah, Pak. Saya tidak mau muat berat, saya tidak mau muat berlebihan. Hak lillahi ta'ala, Pak. 2 bulan saya nganggur, Pak. Nggak ada yang peduli, Pak. Akhirnya saya melakukan overload kembali. Jadi untuk mobil Singapura nggak, Pak? Yang panjangnya itu yang mobil Singapura itu enggak? Karena Enggak. produksi Indonesia kan 2008 keluarin produk JP ini. Iya, jadi kenapa sih kami begitu marah, Bapak? Karena statement itu saya sudah pernah Saya deklarasi. nangis, Pak, dibilang kriminal ini loh. Saya jual mobil Serius? saya, Pak. Kami Demi bukan Allah, pelaku demi kriminal, Rasulullah. itu loh yang saya nggak terima itu. Kami bukan pelaku kriminal. Kalau sampai bilang negara dirugikan 43 miliar per tahun. 3 triliun. Triliun per tahun. Saya tanya sampai, berapa pendapatan negara 307? Ini nggak perlu dijelaskan, sampai pasti ngerti. Ada Pak Dirjen, ada Pak Kor di situ. Coba jelaskan. Kebusukan masyarakat ini ditulis, tapi pendapatan negara dari masyarakat ini kenapa tidak dipublikasikan? Simpel saja, Pak. Mau untuk 2007 dengan sosialis yang dijabarkan, nggak perlu sampai jabarkan ke saya udah tahu semua. Dari bulan 4 saya sudah tahu kalau Zero Odol ini akan dilakukan pada 2025. Kami bersepakat nih, ketika ada satu penindakan odol yang terjadi di Indonesia, maka kami akan memulai aksi di masing-masing daerah di tahun 2000 seperti tahun 2002. Saya orang pertama kali di Indonesia yang mendukung Zero Odol karena saya adalah tumbal dari kebijakan odol itu. Saya, Pak. Saya ini kalau mau nangis, tapi malu saya ini lihat orang banyak nih, pejabat-pejabat ini semua nih, malu saya ini. Tapi perlu sampean tahu, kalau sampean bisa jawab, berapa pendapatan negara terkait 307? Kalau kita cuma dinyatakan sebagai tersangka pelaku. Bener nggak? Harus komplek dong. Jangan kami aja yang didoktrin sebagai pelaku. Jangan kami dijadikan tersangka. Siapa yang mengizinkan masuk kendaraan ex Singapura itu masuk ke Indonesia tahun 2002 sampai melonjak di tahun 2006? Akhirnya Indonesia mengeluarkan produk lokal, Indonesia tidak mampu bersaing dengan pasar, mengeluarkan produk JP tahun 2008. Perlu sampai ingat nih. Dan anehnya lagi, produk mobil Singapura pada tahun 2008 masuk ke Indonesia menggunakan ban ukuran 1000, Pak. Benang itu. Ini perlu sampai tahu nih, secara ini kalau kita bicara secara karena saya pelaku.
2010 Indonesia mendesain produk Indonesia mendesain ban ukuran 1000. Kalau sampai tanya Bu Ika tidak tahu Pak. Tapi beliau ini sosok luar biasa menurut kami. Mimpi saya di 2014 terwujud di hari ini untuk aksi di DKI Jakarta. Karena Jakarta tidak akan melakukan aksi Pak. Pengemudi Jakarta rata-rata pengemudi perusahaan. 3 klaster pengemudi ini Bapak perlu tahu nih. Jadi yang aksi hari ini tuh jauh-jauh. Aksi ini sudah kami pikirkan setelah bulan 4 kami mendapatkan informasi akan penegakan zero odol 2025. Kami sepakat ketika terjadi penindakan dari salah satu pengemudi akan dijadikan tersangka sesuai statement tahun 2002. Maka kami tidak akan diam. Bapak mengundang teman-teman itu kemarin tanggal 24 setelah jenengan mendengar akan ada aksi pengemudi di tanggal 2 ini. Saya yakin kita bisa berjabat tangan kalau sampai nggak mendengar itu. Karena gelombang itu saya keluarkan pada tanggal 19 di saat aksi Jawa Timur itu. Apa yang sampean sampaikan ini saya terima dengan baik dan saya akan bawa ke pusat. Itu angin surga dari 2016 Pak. Sampai saat ini belum terrealisasi. Enggak, saya sendiri sudah pernah melakukan. Maksudnya itu sudah pernah mengalami hal seperti ini. Kenapa sih kami ngotot? Dan kami ingin berharap keputusan yang kemarin tanggal 24 benar-benar diputuskan. Artinya ada jaminan kami. Ya, tanggal 24 Selebaran itu memang benar putusan yang bisa diedarkan dan bisa dipertanggungjawabkan Pak. Kami sepakat. Di angka 2 itu kan kami baca itu ketika kendaraan itu melewati ataupun membahayakan, benar nggak? Di angka 2-nya itu Pak. Itu odol. Dianggap membahayakan. Ini dianggap membahayakan artinya bisa ditindak setiap saat karena dianggap membahayakan. Sedangkan narasi ataupun berita-berita ini pengemudi inilah pelaku odolnya. Loh, kami kalau tidak diperintah tidak jalan Pak. Benar nggak? Mungkin cerita saya ini Pak, cerita saya ini ya tidak pernah sampai dengar di tanggal 24 karena dia bukan pelaku, semuanya bukan seperti saya. Kami pelaku Pak. Saya pelaku, Pak. Mungkin Jadi mungkin rusaknya bisa odol ini saya tahu. Izin Pak, saya tambahkan sedikit terkait permintaan kami evaluasi undang-undang atau regulasi zero odol. Mohon untuk dilibatkan para pihak, produsen, milik barang, jasa angkutan, dan kami para sopir Pak. Kenapa kami para sopir minta dilibatkan? Saya nggak sekolah Pak, tapi saya punya pengalaman di lapangan. Artinya pengalaman yang saya dapatkan di lapangan bisa melengkapi naskah akademik di dalam merujuk untuk mengevaluasi undang-undang zero odol. Perkenalkan, nama saya Irham. Saya Presiden Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia atau biasa disebut sebagai Konfederasi Sarbu Musi. Kami ini yang menjadi rumah bersama kawan-kawan dari beberapa asosiasi pengemudi. Karena selama ini mereka seperti tadi diceritakan Bang Manyo, nggak pernah ada yang mendengarkan. Kami mencoba memfasilitasi kawan-kawan untuk bisa melakukan aksi dan bisa berkomunikasi dengan pejabat yang terkait. Pertama, Bapak Ibu, kami cukup kecewa dengan 2 pembantu presiden yang diberikan jabatan karenanya namanya pejabat yang rupanya tidak terlalu memahami akar persoalan ekosistem bisnis transportasi ini, sehingga kemudian keluar. Yang kedua, ketika odol ini diberlakukan, tadi saya cukup kecewa, mohon maaf Ibu, ini bukan personal. Ketika Ibu Asdem menyatakan bahwa odol akan diterapkan, zero odol diterapkan dari 2026. Pertanyaannya apa? Pemerintah siap? Apakah masyarakat kita di tengah situasi ekonomi seperti ini siap mengalami kenaikan harga kebutuhan pokok, lonjakan? Mungkin beras yang sekarang belasan ribu sekilo bisa menjadi 50 sampai 70 ribu. Kami berharap Kemenko Infra bisa berkomunikasi dengan baik dengan kementerian-kementerian lain. Pasti sudah dilakukan komunikasi dengan lebih jujur, komprehensif, dan benar-benar bertujuan untuk memenangkan semua pihak, bukan hanya pemilik modal, tetapi juga kawan-kawan yang ada di bawah. Bapak Ibu, kami dari Konfederasi Sarbu Musi sudah berkomitmen kepada kawan-kawan melihat persoalan yang sedemikian rupa
Kebetulan salah satu federasi kami itu di bidang transportasi namanya RBPI Pak. Kami di Sarbu Musi ada 13 federasi. Di grup RBPI hampir setiap hari di grup basah itu ada berita kecelakaan. Dan para pengemudi ini sama sekali tidak memiliki jaminan sosial. Mereka harus menyuruh sendiri untuk iuran BPJS. Banyak diantaranya bekerja di perusahaan-perusahaan formal, setelah mengalami kecelakaan, bahkan beberapa hari yang lalu ada yang koma sampai 14 hari. Kami harus iuran karena ternyata sudah sekian tahun nggak dibayarkan sama perusahaan. Makanya kami terkait dengan transportasi ini, kami memohon Kemenhub berkomunikasi dengan baik dengan kementerian dan lembaga yang lain, termasuk Kementerian Ketenagakerjaan. Dan karenanya kami dari Konfederasi Sarbu Musi di pertemuan kali ini ingin meminta kesepakatan dan pengkabulan permohonan agar pemerintah segera menggodok lahirnya rancangan undang-undang perlindungan pekerja di sektor transportasi. Dan kami berharap ini akan menjadi undang-undang inisiatif pemerintah. Jangan lagi ada alasan. Selama ini pemerintah alergi terhadap namanya undang-undang yang terkait dengan perlindungan. Tetapi pemerintah sedemikian cepatnya mengeksekusi revisi undang-undang yang tidak terkait dengan rakyat kecil. Salah satunya kemarin revisi undang-undang TNI. Itu pun kalau kami tidak bergerak, kita tidak pernah tahu lagi ada agenda apa. Karena pemerintah sekarang terlalu kuat, DPR-nya lemah, ketua umum parpol diselesaikan semua sama pemerintah. Aksi Mei Day kemarin dimobilisasi oleh pihak tertentu. Saya bisa menyebut sebagai kekuasaan. Ini murni dari kawan-kawan. Sekali lagi Pak, mohon pengkabulannya 3 hal. Yang pertama, tunda dulu keputusan program kebijakan Badan terkait dengan zero odol Sampai ada hitungan yang jelas. Sampai ada pelibatan diskusi yang lebih deliberatif yang melibatkan kawan-kawan pengemudi, kawan-kawan pelaku bisnis di sektor UMKM, kawan-kawan di sektor industri yang lain, termasuk manufaktur. Yang kedua, kami ingin dapat kesepakatan dan pengabulan dari Bapak yang mewakili Menteri Perhubungan pada siang hari ini adalah pemerintah harus memiliki komitmen dan roadmap yang jelas untuk zero pungli dan zero premanisme. Kawan-kawan ini walaupun mungkin nilai matematikanya ketika sekolah nggak terlalu bagus Pak, tapi kalau untuk menghitung biaya harian yang mereka keluarkan untuk pungli yang dilakukan oleh aparatur negara oknum, mau kita sebut oknum tapi terlalu banyak dan rutin gitu Pak. Oknum tadi pengambilan dan juga premanisme. Tolong komitmen itu dipastikan pada pertemuan kali ini. Menterinya kita nih, Mas AHY sama Pak Dudi nih ngerti nggak sih Pak? Omongannya jangan-jangan hanya mengerti di Pak Aan aja, karena selama ini selalu Pak Aan yang pasang badan. Yang selalu tampil ini kayak Pak Aan terus nih, untuk nemenin teman-teman. Jadi kami ragu nih Pak, menteri kita nih ngerti nggak? Ngerti apa enggak gitu, dan tahu nggak nih kita turun? Korban perintah. Kalau Pak Aan saya udah Pak Aan tuh udah humble, kita semua dirangkul, udah the best. Sudah tidak kita ragukan. Sudah kita tidak ragukan. Daerah itu biasa Pak. Pak yang datang itu Pak sekali lagi Pak dari Kalimantan. Masa beliau di Jakarta nggak mau nemuin Pak? Ini lagi Bapak mau izin dengan terkait yang tanggal 24 itu kan notulen. Bisa nggak? Kita percaya Mas AHY itu apa ya? Saya juga sangat respect sama Mas AHY dan keluarganya. Tetapi saya juga jadi apa ya? Ini apa? Karena keluarga darah biru, terus kita nggak ini, terus mungkin nggak nyambung penderitaan kita ke Mas Menteri apa gimana? Saya nggak tahu. Kita udah jauh-jauh datang, terus cuma dikasih perwakilan, dikasih janji-janji manis, kita capek. Asdep lah, deputi lah, bersuara lah menterinya.
berbunyi apa kek. Menemui. Ya ini takutnya gitu Pak, nanti Pak AA-nya bicara A, Pak Menterinya bicara B. Ibunya bicara A, Pak AI-nya bicara B kan? Kayak kemarin itu begitu keluar keluar SE ini, Pak Dudi langsung mengeluarkan statement tidak ada penundaan zero order 2 hari kemudian sehingga dibawa chaos. Sedangkan di sini kan tidak ada kalimat memutuskan untuk menunda dari bapak-bapak semua. Jadi itu memang harusnya ada. Dan secara saat memahami, saya mencoba merangkum apa yang menjadi aspirasi teman-teman sekalian. Yang pertama tentu saya minta maaf, tadi ada perlakuan yang mungkin kurang berkenan dengan teman-teman sekalian ya. Kami mohon maaf lahir batin ini. Ya. Mudah-mudahan tidak terulang lagi. Ya. Ini rumah rakyat, artinya siapa saja bisa masuk sini. Tuh dengar tuh ya. Ya. Kemudian tadi tentang penundaan zero odol, artinya program ini kan tidak hanya penegakan hukum. Dari Kemenko itu sudah membuat roadmap. Tadi termasuk salah satunya perlindungan pengemudi, ya itu malah masuk dalam roadmap zero odol. Jadi yang ditunda itu penegakan hukum. Ya, waktu tanggal 24 Pak ya. Iya. Hukum tidak menilang dan sebagainya. Itu yang kita tunda sampai nanti regulasi terkait dengan pengelolaan angkutan barang itu bisa selesai. Salah satunya itu jaminan tenaga kerja dari para pengemudi. Kemudian apalagi banyak itu yang akan disusun itu banyak sekali, insentif dan sebagainya. Itu yang dimaksud tidak ditunda itu seperti itu Pak. Programnya. Iya, programnya pasti akan, saya udah ngomong juga dengan Pak Deputi ya. Pak Deputi untuk mengajak perwakilan dari pengemudi. Karena itu yang bisa mewarnai nanti program ini. Iya. Ya. Dan Pak Odo juga sudah siap untuk mengundang, untuk audiensi, mendengarkan masukan tadi seperti ini kan 2000 berapa tadi? Yang di Singapura itu 2002 ya. 2002 itu kan terus terang kami tidak sampai ke sana ya. Yang kami jawab tadi itu program Zero Odol 2016 itu sudah mulai. Mungkin dari akibat dari 2002 itu ada program Zero Odol. Kemungkinan itu ya. Itu Pak Sunario maksudnya gitu ya. Kami sangat memahami itu. Ya. Kemudian untuk penundaan itu dibuat edaran nanti dari kita ya, karena ada dua institusi nih terkait penegakan hukum over dimensi overload ini. Ada dari Bapak Polisi, ada dari kita di Jembatan Timbang. Kita akan membuat edaran termasuk masalah pungli. Ini juga jadi perhatian kita ya. Komitmen kita sama dengan Pak Irham ya, komitmen kita juga ini untuk menghilangkan pungli di Jembatan Timbang ya. Jatisari Pak. Ya. Jatisari ditutup dulu Di sebentar. semua Pak, di semua Jembatan Timbang. Karena ini suara dari teman-teman juga sudah kami dengar, kami dari Direktur Pasesi sudah membuat satu konsep untuk menghindari pungli di Jembatan Timbang. Ya mau tidak mau harus pakai sistem Pak, ya biar nggak ketemu antara Bapak dengan petugas. Jadi nggak ada alasan lagi untuk pungli. Ya. Ini kita artinya suara dari Bapaknya kita tindak lanjuti ya dengan sistem tadi. Tapi nanti sistem ini sedang kita bangun ya. Kalau sudah regulasinya sudah oke semua, baru sistem ini akan berjalan. Jadi itu saya memahami itu Pak Farid ya, tentang penundaan penegakan hukum itu. Itu perlu dipahami bahwa program ini tidak hanya itu, ya, termasuk perlindungan hukum ya. Kalau saya lihat dari koordinator ini masuk dalam program Zero Odol ini. Ya. Kemudian untuk terkait undang-undang perlindungan mungkin sudah masuk juga Bu ya, regulasi terkait perlindungan pekerja di bidang transportasi. Jadi regulasinya undang-undang atau
dokumen atau SE. Kami maunya undang-undang. Regulasi. Iya, Kalau regulasi kan bisa apa? betul, undang-undang. Iya. Jadi ini sudah masuk dalam program sini juga. Kira-kira kalau boleh tahu kapan? Kalau target kita kan 2026 itu kick off. Kick off itu baru nanti kalau udah siap semua nih ya. Kita bicara ini kan program dan targetnya, Pak ya. Kick off itu direncanakan akhir tahun, tanggal 1 2027 ya kick off-nya Bu ya. Kick off-nya. Ini kan tiap saat dievaluasi, Pak. Kita mau program integrasi data, ya kita evaluasi. Sampai nggak nih, targetnya tercapai nggak? Itu sampai tercapai semua baru kick off kan. Izin Gitu ya. menambahkan satu. Mumpung ingat ini Pak, Ya. dimungkinkan untuk JBI dan JBB itu Itu kan awalnya dari MST, Pak. siap. MST nanti korelasinya ke JBI tadi. Ya. Kalau MST-nya naik, artinya JBI yang diizinkan juga akan naik. Oh gitu, Pak. siap. Itu Kira-kira sudah masuk kalau juga. boleh tahu berapa persen nanti naiknya Pak? Supaya kami di lapangan ini Itu juga dari PUPR ya, dari PUPR Pak yang menentukan. Iya. Jadi dari kita ini setelah ada MST, baru kita akan menyesuaikan JBI-nya. karena fakta di lapangan saya sebagai pelaku atau sebagai sopir itu untuk mobil yang ya 2000 Betul Pak, teknologinya sudah sangat. itu masih memadai. Betul, bahwa betul. muatan yang diharuskan oleh pemerintah 4 ton kami bawa bahkan sampai 15 ton Pak. Iya. Kami bawa itu Artinya masih kan, mampu. dengan kemajuan teknologi yang sekarang Iya. ini menjadi referensi Tapi- untuk meningkatkan MST. Maaf, tapi pada dasarnya kami ini sepakat dengan zero odol. Iya. Itu yang kami lakukan overload sampai luar biasa itu. Kami tahu bahwa itu keselamatan kami juga terancam. Iya. Tapi karena memang untuk mempertahankan hidup dan untuk stabilitas harga kebutuhan Betul, pokok di lapangan. Tapi kami juga berharap jangan terlalu berat. Ayo nanti produsen semua dilibatkan Betul. di situ supaya tidak ada yang dirugikan. Nah, untuk mengevaluasi itu Iya. tadi. Iya, Pak, kita sudah Pak, masuk ke saya MST. tanya, Pak Menteri ini kira-kira bisa nemui kita nggak? Kira-kira, Pak? Nggak bisa bicara. Pak Menteri Kemenko sama Menhub ini kira-kira bisa nemui kita nggak? Jadi masih ada acara ya. Dan Beliau bulan tidak, ini. tidak ada di kalau hari ini. Butuh hari ini, Pak siapa yang nggak di Pak nggak ada? Ahy. Pak Ahy nggak ada. Kalau Pak Laporan dari kita. Nah, ini Iya, Pak. punya kewajiban untuk melaporkan ke Pak Menteri. Maaf saya potong Pak, maksudnya gini, kami itu butuh jelasan. Karena kami memang sengaja nih kami. Saya mendatangkan atau kami ya tepatnya ya, karena ini kan keinginan kita semua. Kami mendatangkan yang dari Kalimantan, yang dari Sulawesi, dari Banda Aceh, dari mana. Pokoknya kami ingin mendapat keputusan hari ini. Ya. Bener nggak ditunda di order sampai 2007? Bener nggak Pak? Jadi gini Pak, tadi sudah saya sampaikan, yang ditunda itu penegakan hukum tilang. Artinya program Zero Odol itu tidak hanya penegakan hukum. Ya. Jadi program ini juga untuk melindungi bapak-bapak dalam programnya Pak. ya. Tahu, Iya. Zero Odol itu Iya. memang benar melindungi kami benar. Iya. Tapi kami itu tidak diberi pilihan, Pak. Iya. Jadi Mama ini dengan yang punya kendaraan nih, Pak, sampai muat batu bara ini, Mama kita bisa contoh simpelnya kan. Saya datang ke perusahaan nih, jenengan nih, dan Pemilik Armada. order itu barang, pemilik armada, Iya. itu punya, Sopir. ya dengan supir. isinya asli, Iya. nggak ada hasil, misalnya nggak ada hasil. Iya Pak. Kita putuskan pulang. Nah itu Pak, maksudnya begini, maksudnya yang dilakukan oleh kawan-kawan ini itu kan terkait nanti semuanya kepentingannya itu bisa masuk di peraturan Sama saja, undang-undangan. betul, betul. Nah pertanyaan kami yang dicatat di laptop ini itu bentuknya tadi perencanaan atau cuma catatan misalkan. Iya. Nah kalau misalkan perencanaan berarti sudah ada anggarannya dong untuk terkait dengan ada naskah akademik, ada ini, ada itu dan sebagainya. Itu aja. Apakah ini yang saya nggak tahu di tagnya ini catatan rapat atau sudah masuk dalam konteks perencanaan yang kemudian dianggarkan oleh Kemenko dan sebagainya. Itu sudah rencana aksi. Ini sudah rencana aksi ini memang adalah implementasi rencana aksi implementasi penerapan Zero Odol. Ini masuk dalam lampiran RPRPS penguatan logistik nasional. Ini sudah Sudah ada, cidinya sudah ada. jadi kita sebentar lagi mau uji publik Pak. Berarti belum.
ya artinya Iya, belum. dengan Memang ini, rencana ini harus diuji dulu. diuji dulu. Mungkin melibatkan Bapak juga. Iya, ini nanti sebenarnya yang sulit bukan di kami, tapi kami masuk dalam rencana aksi implementasi, kalau kita bilang mungkin angkutan minyak dimensi lebih itu. Jadi ada 9 rencana aksi yang akan kita implementasikan di sini. Kita sudah mengundang, ini sudah rapat yang sudah lama ya dengan kementerian lembaga terkait. Jadi mungkin sedikit aja ya, mungkin saya boleh memberikan pandangan. Yang pertama adalah integrasi pendataan angkutan barang menggunakan sistem elektronik. Itu yang saya biar kita diskusi enak. Artinya itu kan rencana aksi. Nah, berarti kan ada tabel-tabelnya tuh, ada schedule. Ada. Nah, kira-kira ini sampai dengan munculnya undang-undang terkait dengan pelindungan para supir transportasi ini tuh di tahun berapa misalnya? Nah, kalau Bapak pasti tahu kalau membuat undang-undang itu kan memang kita tidak bisa waktu setahun 2 tahun ya Pak. Biasa Tapi Pak, ini- maksudnya action dari kemudian kementerian ini lapor Pak Presiden, kita mau ngadakan ini kira-kira itu di tahun berapa misalkan? Ya mungkin gini Pak, kita ada kayak satgas ya untuk bisa mengkoordinasikan ini, tentunya komite. Jadi seperti yang Bapak Ibu sampaikan di sini, masukan-masukan itu masuk dalam kita membentuk komite percepatan pengembangan konektivitas nasional. Ini yang nantinya akan mengakomodir yang tadi Bapak sampaikan masukan-masukan itu. Termasuk juga apabila memang dibutuhkan itu, kan kita harus Di dalam komite itu ada unsur apa saja kan kita tadi ada unsur penegak hukum, ada unsur pemerintah, semua kita libatkan. ada unsur pengguna misalkan. Iya. Nah, Ini kira-kira kapan tuh komitenya? ini kan Perpresnya mudah-mudahan kapan ya Mas Elvi disahkan ya? Tahun ini ya? Tahun ini. Jadi kita berharap setelah itu ini secara paralel kita akan membentuk komite ini. Oke, berarti kita dimasukkan teman-teman pengemudi dimasukkan dalam komite itu atau enggak? Ya pasti kan bentuknya bukan satu persatu ya, pasti mungkin dari Sarmusi atau dari asosiasi seperti itu. Seperti itu. Berapa berarti? Berapa jumlah asosiasi yang mau dilibatkan itu? Kan kita perlu mengajukan dulu Pak. Kita kan masih harus Berarti teman-teman dicatat ya, ada Mas. keterwakilan kan. Ya, maksudnya ini biar teman-teman ini kan teman-teman semua ini soal kepastian aja. Iya. Mereka hidupnya sudah nggak pasti tapi pengen pasti hukumnya aja begitu aja. Pelaku yang ingin dilibatkan itu pelaku. Nah, ya ini kan pelaku maksudku. Jadi maksud kita semua satu. real yang di lapangan yang terjadi yaitu Nah, ini Sargumusi itu mewadahi mereka dulu supaya mengadvokasi ini. Nah, maka kira-kira ini targetnya berarti sampai belum adanya peraturan perundang-undangan ini, katakanlah kementerian melalui Pak Aan mengusulkan ini. Bahkan kalau perlu komitmen sudah cabut dulu atau tunda dulu atau bagaimana ini terkait dengan kebijakan ini Jirodol ini sampai dengan adanya peraturan perundang-undang ini muncul misalkan. Nah, kalau itu mampu diungkapkan oleh Pak Aan, ini memberikan angin surga bagi kita semuanya. Gitu kan? Keputusan. Satu. Terus kemudian pasti hal yang sangat wajar. Wah, saya kan bukan Pak Menteri, saya kan bukan Pak Wamen, saya nggak berani dong. Nah, kalau begitu tetap Bapak Dirjen ya. Nah, Dirjen itu kan punya keputusan Pak, punya kebijakan Pak, pejabat tata usaha negara, yang dimana itu omongannya atau tanda tangannya itu merupakan tindakan pejabat kan begitu. Nah, kalau memang Pak An ini tadi sudah dikenal Mbak Eka itu orang baik dan orang mengerti ke kita ini, mohon dong misalkan kasih kita orat-orat ini komitmen Pak Aan sebagai Dirjen ini untuk satu undang-undang, dua Jirodol ditunda dan sebagainya. Kasih poin-poin aja Pak, misalkan biar untuk kepastian kita pulang itu bisa kerja dengan nyaman Pak ya. Iya, betul. Mereka ini punya anak. Betul. Ya, anaknya kadang-kadang juga nggak sekolah karena nggak bisa bayar SPP Pak. Nah, kalau nggak punya SPP bukan salah mereka. Berarti ini kegagalan negara dalam melakukan pencerdasan di bangsa ini kan begitu. Itu Pak. Itu mohon kepastiannya. Biar kita nggak lama-lama ini. Lama-lama intinya itu Pak. Iya, ini sudah jam 1:30 kita belum sholat Pak, maksudnya. Punya sesuatu yang dibawa teman-teman. Itu. Maksudnya gini Pak, menangani overbilansi overload itu tidak hanya satu kementerian,
lintas kementerian. Iya. Betul Pak, kita cuma di sini karena berhadapannya dengan Bapak ini yang Ya, dianggap oleh artinya teman-teman seperti kalau Bapak komitmen ini. kita sama, saya kira dari awal saya sudah sampaikan. Komitmennya sama kita untuk perlindungan para supir, para pengemudi, untuk mengajukan undang-undang perlindungan, itu komitmen sama kita. Nah izin Pak, kalau sama kan tinggal dicatat kan enak Pak, disaksikan teman-teman ini. Pak. Iya, Artinya komitmen ditandatangani ini kan Nah, tanda tangan aja Pak. bukan, artinya aku ini sopo. Ini kan dirjen Pak. Iya, Bapak orang dirjen. yang sangat kami percaya. Percaya Pak. ini mohon maaf, mohon izin. Mohon maaf. Saya Ini peraturan dirjen loh sebetulnya. Ini peraturan dirjen loh. Yang saat ini. program odol itu bukan, Mbak. Ya. Ya kita nggak sampai ke gini Berarti- Pak, kita nggak sampai Mas, ke Pak Menteri enggak, dan berarti sebagainya, Pak. penerimaan kita hari ini Pak, kalau Bapak tidak bisa memutuskan, terus siapa yang bisa Nah, menjamin? itu. Teman-teman pulang ke daerahnya tuh Jadi jangan terkatung-katung juga Pak. yang di apa kompetensi saya itu ya, tadi terkait menunda penegakan hukum dilarang itu bisa kita pastikan ya itu karena ada di kita keputusannya kan itu Ya, itu aspirasi tadi Pak. Pak Itu aja. Dirjen tidak berani memutuskan untuk menunda. ini udah lintas kementerian, Mbak. Makanya itu Artinya kan ini kami ada masih abu-abu. perpres. Justru kalau saya berpikir program Giro Odol ini untuk melindungi salah satunya adalah untuk melindungi para pengemudi. Berarti surat edaran yang kemarin beredar setelah tanggal 24 itu abu-abu kan? Belum Itu- ada itu keputusan bukan. kan? Pemahamannya seperti ini, Pak. Jadi Giro Odol itu tidak ditunda gitu kan. Program ini Pak yang sudah disusun tidak ditunda. Iya. Yang kita tunda pada saat tanggal 24 itu adalah penilangan. Itu penilangan. Saya dengan Korlantas hadir juga Pak Rejo. Itu Pak yang kita putuskan pada saat tanggal 24. Penegakan hukumnya tetap berjalan kecuali Penilangan. penilangan. Enggak, penegakan hukum terhadap odol itu sementara tidak ada penilangan. Sampai Gitu. Ya, sampai ada regulasi. Tadi yang kayak apa, Inpres dan sebagainya sudah siap. Iya, tapi nggak ada keputusan Pak. Ya maka kita kalau belum ada keputusan ya kita juga tidak melakukan penilangan ya. Nah, selama itu menurut Bapak, teman-teman tuh nasibnya harus gimana? Pilihannya apa? Ya, tetap bekerja Pak. Maksudnya gini Pak. Nggak bisa, Pak. Saya bilang gini Pak, Pak. Jadi ketika nih maaf nih ya, ini Saat itu juga sudah kita zoom ya, zoom dengan yang di pihak perhubungan ya, dengan BPTD terkait penundaan penegakan hukum itu. Ya. Jadi saya kira ini kalau tanda tangan ini kan saya ini dirjen. Paling nanti setelah ini kita apa surat telegram ke BPTD wilayah mengenai masalah tadi yang kalau kemarin kan notulen rapat jadi Kemarin notulen rapat. di saat rapatnya itu semua dicatat Pak. Iya, notulen saja Iya, yang kemarin. notulen. Oke, Kayak kalau bentuk hari ini bisa lebih rapat itu Pak. Nah jadi saat di TL kawan-kawan Ya, yang kira-kira yang STL itu TL. ya dibuat Kali kalau ketemu direktorat apa segala macam tuh begini-begini aja gitu loh. Jadi kita udah capek lah sama apa segala macam, kita udah capek banget di luar. Mas Menterinya suruh turun lah Pak Menteri, khususnya Mas AHY juga nih. Karena yang keluar banyak statement di media juga Mas AHY-nya nih Bu. Cobalah tolong turun, atau kami nggak geser. Udah itu aja.